Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, siswa kelas 11 SMK Al-Karimiyah Sumeneb. Syukur alhamdulillah kita pagi hari ini bisa dipertemukan kembali dalam pembelajaran virtual jarak jauh melalui aplikasi WM, Webex Meetings, untuk pembelajaran matematika kelas 11 SMK Al-Karimiyah Sumeneb semester genap. Anak-anakku sekalian, sebelum Bapak teruskan, jadi selama Bapak menyampaikan materi, mohon di-mute ya, di-mute dulu. Seperti Ahmad Daifi ini masih belum di-mute, suaranya masih masih terdengar di situ. Ditutup dulu mic-nya. Nah, nanti ketika ada tanya jawab atau komunikasi interaktif, silahkan kalian buka mic-nya supaya kita bisa berkomunikasi dengan baik. Anak-anakku sekalian, kita akan melanjutkan materi kita kemarin. Karena kemarin kita sempat PJJ-nya menggunakan WA. Jadi kalau WA itu materi ya cukup sekedar materi disampaikan, tetapi kalian mungkin belum memahami betul apa yang ada pada materi tersebut. Apalagi ini matematik. Matematik is abstrak. Jadi sesuatu yang abstrak itu dipelajari di matematika. Sehingga kalau tidak diberikan penjelasan secara langsung, bisa menimbulkan atau kalian bisa saja masih bingung atau tidak paham dengan materi. Kemarin kita belajar jarak. Jarak titik ke titik. Nah, kita akan share materinya. Ya, Bapak akan share dulu materinya. Sehingga nanti sambil lalu Bapak akan jelaskan secara langsung kepada kalian untuk menentukan jarak ya, di dalam suatu bidang. Ini yang kita pelajari kemarin. Jarak titik ke titik itu sudah kita pelajari. Secara virtual sudah Bapak jelaskan. Kemudian dilanjutkan jarak titik ke garis. Nah, jarak titik ke garis ini yang Bapak berikan materi secara WA. Hanya materi saja, sehingga kalian mungkin belum mendapatkan penjelasan. Termasuk jarak titik ke bidang. Nah, ini jarak titik ke bidang. Jadi pagi ini kita akan belajar dua sub pokok bahasan, yaitu jarak titik ke garis dan jarak titik ke bidang. Sementara jarak titik ke titik ini sudah kita pelajari secara virtual sebelum kita belajar di WA. Jarak titik ke titik sudah kita pelajari. Mungkin ada anak-anak yang tertinggal materi ini, sehingga Bapak berikan persepsi ulang bagaimana kita mencari jarak titik ke titik. Jarak titik ke titik di dalam sebuah bidang atau di dalam sebuah dimensi 3, ya, dibangun ruang itu ditentukan menggunakan rumus Pitagoras. Sekali lagi Bapak perjelas. Dalam menentukan titik ke titik, nanti juga ada titik ke garis maupun titik ke bidang. Rumus utamanya yang digunakan adalah teorema Pitagoras. Ini. Di mana teorema Pitagoras, Bapak ulang lagi, C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Apa itu A, B, C? A, B, C itu adalah sisi-sisi yang ada pada segitiga siku-siku. Ini Bapak contohkan gambar segitiga siku-siku. Ya, ini siku-siku. Diumpamakan atau diasumsikan ini siku-siku. C itu adalah sisi yang miring. Ini C. Kemudian A itu dan B, A dan B itu adalah sisi tegak dan sisi yang tidur ini, yang saling berpenyiku. Boleh A-nya di sini, ini B-nya. Atau dibalik, B-nya yang di bawah, B-nya yang di atas, yang tegak, A-nya yang bawah. Boleh. Karena A dan B itu sisi-sisi yang saling berpenyiku, saling tegak lurus.
Sementara C, garis C itu tidak boleh dipindah-pindah. C itu tetap sisi yang miring. Tidak boleh di-over-over. Dipindah ke A, dipindah ke B, nggak boleh. C itu tetap sebagai sisi miring. Sementara A dan B itu boleh kalian over. Boleh kalian bolak-balik. Boleh A-nya yang tegak, B-nya yang tidur. Atau A-nya yang tidur, B-nya yang tegak. Boleh. Terserah kalian. Karena apa? Karena dua garis ini saling berpenyiku. Kemarin soalnya seperti ini. Nah, ada panjang, ini perhatikan balok, ini Bapak persepsi lagi loh, saya ulang lagi Bapak. Jadi biar kalian lebih paham. Ada per, apa ini? Kubus ya. Ada sebuah kubus A B C D E F G H di mana panjang sisi-sisinya itu 6 cm. Ya, berarti semua sisi AB 6 cm, BC 6 cm, CG 6 cm. Jadi semuanya 6 cm karena dia kubus. Semua sisinya panjangnya sama. Kemudian ada titik P yang ada di tengah-tengah garis BF. Ini titik P-nya, perhatikan. Ini titik P. Dia ada di tengah-tengah garis BF. Ya. Nah, kalau dia ada di tengah-tengah garis BF, maka panjang BP, perhatikan gambar ya, sambil perhatikan gambar. Panjang BP itu separuh dari BF. Saparona. Karena P-nya beda enggak tengahan. BF itu 6 cm, berarti BP-nya adalah setengah kali 6, sama dengan 3. Nah, kalau Bapak gambarkan segitiganya saja, ini Bapak gambarkan, maka segitiganya seperti ini. Ini anggap siku-siku ya, ini siku-siku. Ini A, ini B, ini P. Nah, jadi yang ada di gambar kubus ini, Bapak visualisasikan ke gambar seperti ini. AB panjangnya 6 ya. AB panjangnya 6. Perhatikan. Karena sisi-sisinya kan 6 kubus itu. Maka panjang AB itu sama dengan 6. Sedangkan panjang BP itu kan tadi separuh dari BF. Sama dengan 3. Ini 3. Pertanyaannya, berapa panjang AP? Nah, ini disuruh cari berapa panjang AP. Maka kita gunakan rumus Pitagoras seperti yang tadi ya, seperti yang tadi Bapak sampaikan, kita gunakan rumus Pitagoras di mana AB itu dan BP itu adalah sisi-sisi yang saling berpenyiku. AB itu sisi yang tidur, BP itu sisi yang tegak. Sementara yang mau kita cari itu adalah sisi miring. Perhatikan rumus Pitagoras yang tadi. C kuadrat ya sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini rumus Pitagoras yang tadi ya. Apa itu C? C itu sisi yang miring. Perhatikan, C itu sisi yang miring. Tidak boleh diotak-atik. Apa sisi yang miring pada gambar ini? Yaitu AP. Jadi sisi miring pada segitiga yang Bapak gambarkan ini adalah AP. Sehingga kita tulis AP kuadrat. Nah, ngikuti ini ya, ngikuti rumus Pitagoras ini loh. Tidak boleh kemana-mana kalian, ngikuti rumus ini. C itu adalah AP, ya kan? Yang sisi miring. Sama dengan A kuadrat. A-nya apa? A-nya kalian boleh sisi tidur,
Boleh sisi yang tegak, silahkan. Kita pilih yang tidur ya. Boleh kalian pilih yang tegak, boleh. Pilih yang tidur. Nah, sekarang kita coba hanya itu yang tidur. Berarti yang tidur itu, yang sisi tidur itu, yang horizontal, yang di bawah itu adalah garis AB. Berarti AB kuadrat ditambah B. Berarti B-nya ini adalah sisi yang tegak, yaitu BP. Ya. BP kuadrat. Nah, sama dengan kita kan mau mencari sisi yang miring, AP. Kita mau cari AP ini, AP kuadrat. AP kuadrat sama dengan AB kuadrat. AB. Berapa panjang AB? Panjang AB itu adalah 6. Kita tulis 6 pangkat 2. Ya. Pangkat 2-nya jangan dihilangkan, jangan lupa. Ditambah BP. Nah, BP berarti BP panjangnya 3. Kita tulis 3. Jangan lupa pangkat 2. Oke. AP kuadrat sama dengan ya, 6 kuadrat berapa? 6 kali 6. 36. Ditambah 3 pangkat 2 atau 3 kuadrat. 9. 9. Oke. Sudah. Maka AP kuadrat sama dengan 36 ditambah 9, yaitu 45. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Devi? Devi mengikuti? Open mic, Devi? Mengikuti? Ya. Oke. Baik, tutup lagi. Nah, Tutup. Pak, apakah ini sudah selesai? Belum. Mengapa? Karena AP-nya masih berbentuk kuadrat. Tidak boleh berbentuk kuadrat ini. Maka dia harus menjadi AP. Kalau bentuk kuadrat, ya, AP kuadrat, kita mau mencari AP-nya, maka hasilnya adalah diakarkan. Akar 45. Nah, akar 45. Jadi kuadratnya itu udah hilang, berganti menjadi akar. Nah, sekarang AP kalau sama dengan akar 45, kalau ada soal, kalau ada ulangan misalnya, soal ulangan dari Pak Mamat, ada soal, ada tugas, ada ulangan, kalian menjawab sampai sini, Bapak betulkan. Betul. Sama dengan akar 45, jangan lupa sentimeter. Ada satuannya, sentimeter. Tetapi kalau nanti ada soal pilihan ganda misalnya, ternyata akar 45 itu tidak ada jawabannya. Dari pilihan A, B, C, D, E, ternyata akar 45 tidak ada. Kalian jangan kemudian gampang-gampang atau terburu-buru menyimpulkan bahwa Pak, pilihannya tidak ada Pak, berarti soalnya salah ya Pak. Jangan terburu-buru menyimpulkan seperti itu. Artinya, kalian harus menyederhanakan bentuk akar ini. Nah, seperti pembelajaran di kelas 10. Jadi, untuk karena akar 45 kan bukan tidak ada ya, tidak ada angka bulat yang hasilnya akar 45 itu. Beda dengan akar 25. Akar 25 kan 5, karena 5 kali 5 sama dengan 25. Atau akar 81, ada bilangan bulatnya yaitu 9. Kenapa kok 9? Karena 9 kali 9 sama dengan 81. Nah, kalau 45, berapa kali berapa? Yang hasilnya sama dengan 45. Tidak ada bilangan bulat yang bisa menghasilkan perkalian berulang sama dengan 45. Maka
yang bisa dikalikan dengan sebuah bilangan, nanti hasilnya harus 45. Ya, jadi Bapak langsung beri jawabannya. Ini akar 9 kali 5. 9 kali 5 kan 45. Ya kan? Kenapa Pak kok Bapak pilih 9 kali 5? Karena akar 9 ini ada nanti hasilnya. Apa akar 9? Akar 9 itu 3. Iya kan? Karena 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi ini nanti hasilnya sama dengan, ini kita pecah, akar 9 kali akar 5. Mudah-mudahan anak-anak sambil menulis ya, apa yang Bapak tuliskan. Nanti sama dengan akar 9 ini ada hasilnya yaitu 3. Karena 3 kali 3 sama dengan 9. Akar 5 tidak ada bilangan bulat yang perkalian berulangannya sama dengan 5. Enggak ada. Berapa kali berapa sama dengan 5? Tidak ada kan? Berarti akar 5 ini tetap kita tulis. Nah, sehingga hasilnya 3 akar 5 cm. Kalian jawab ini lebih bagus. Jawab yang atas, yang akar 45, bagus juga. Tetapi kalau ada soal pilihan ganda, biasanya yang ditulis di pilihan ganda itu yang ini nanti. Ya, yang 3 akar 5, bukan yang akar 45. Sehingga AP itu sama dengan, atau C, AP ini kan ini, AP yang sisi miring yang kita cari. Ya. Jadi AP atau C sama dengan 3 akar 5 cm. Nah ini jawabannya. Sama kan ya. Jadi begitu. Ini materi ini sudah Bapak berikan di WA kalian. Mudah-mudahan kalian mendownloadnya. Cuma mungkin dari cara-cara ini Bapak menjelaskan secara virtual. Nah, itu untuk jarak titik ke titik. Apa masih mau, kalian tidak perlu menulis ini yang Bapak tuliskan karena di materi ini sudah ada ya, ini caranya ini sudah. Jadi kalian tinggal buka materinya, kalian cari lagi. Ini hanya penjelasan Bapak secara virtual ya. Ada pertanyaan dulu sebelum Bapak lanjut. Novita? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya, paham ya. Nanti langkah-langkahnya pelajari lagi di materi file PDF yang Bapak kirimkan. Nanti akan Bapak kirim lagi. Mungkin barangkali kalian lupa, tidak save, atau sudah hilang. Jadi materi-materi yang diberikan guru mudah-mudahan kalian simpan. Jadi bisa kalian pelajari lagi. Baik, Bapak lanjutkan. Jadi kita lanjutkan ke jarak titik ke garis. Jadi sama sebenarnya ya, jarak titik ke garis sama sebenarnya konsepnya seperti kalian mencari jarak titik ke titik, sama. Rumus Pitagoras tetap yang kita jadikan bahan kita untuk mengambil atau untuk menentukan jarak titik ke garis. Nah, yang dimaksud jarak titik ke garis seperti ini, nak. Ada garis. Nah, ini ada garis. Ini gambar ya. Ada garis, garis G, dilambangkan dengan garis G. Kemudian ada titik A di sini. Kemudian kalian suruh cari titik A ke garis G itu berapa panjangnya. Maka caranya kalian harus tarik garis lurus titik itu ke garis sehingga dia membentuk sikus. Ya, Bapak ulangi lagi. Apabila ada suatu titik A, ini digambar ya, kalian perhatikan gambar. Kemudian ada garis G. Mohon maaf, Davy dimatikan dulu ya mic-nya. Jadi ada garis G, kemudian ada titik A, maka jarak titik A ke garis G itu adalah panjang garis ini, garis lurus A ke garis G ini, di mana garis itu membentuk siku-siku ini, siku-siku.
Maka panjang ini dia adalah jarak. Bapak beri contoh lain. Misalnya ada garis ini. Nah, ini ada garis. Perhatikan. Misalnya ini garis L. Nah, garis L. Kemudian di sini Bapak punya titik. Nah, ini anggap titik ya. Ini titik titik M. Ya. Bagaimana kita menentukan jarak titik M ini ke garis L? Caranya kalian harus membuat atau menarik garis lurus dari titik M itu menuju ke garis L dengan syarat garis itu membentuk siku-siku dengan garis. Nah, jadi kalau Bapak tarik garis dari M, ini terus, ini harus lurus ya, harus lurus. Nah, ketika sampai di sini, maka dia itu harus siku-siku. Nah, ini harus siku-siku, harus 90 derajat, ya, harus siku-siku. Nah, ketika sudah siku-siku, maka panjangnya garis dari M ke garis L ini adalah panjangnya atau jaraknya antara titik M ke garis L. Bagaimana caranya nanti mencari itu? Tetap kita gunakan Pitagoras. Pak, misalkan ini Pak, contoh ya, Pak ini ada garis, ini ada titik, kemudian saya tarik garis seperti ini Pak. Nah, ini garis ya. Saya tarik garis seperti ini. Apakah ini jaraknya, Pak? Jaraknya antara titik, misalnya titik P ke garis M. Saya tarik garis, Pak, dari titik ke garis M. Apakah ini jaraknya? Bukan. Kenapa? Karena dia bukan siku-siku. Ini bukan siku-siku. Bukan siku-siku. Jadi dia bukan jaraknya. Harus tegak lurus ya, harus tegak lurus. Seperti ini. Nah, seperti yang atas, gambar atas, ini harus tegak lurus, harus berbentuk atau membentuk sudut siku-siku. Kalau tidak membentuk sudut siku-siku, dia bukan sebagai jarak. Ya. Jadi kalau yang seperti ini, gambar yang atas ini betul, ini sudah jaraknya antara M ke garis L. Tapi kalau gambar yang bawah ini salah, bukan. Jarak P ke garis L bukan seperti ini. Karena apa? Karena garis pelurus titik P ke garis M tidak membentuk sudut siku-siku. Nah, kemudian kita beri contoh ya. Nih, perhatikan gambar soal ini. Perhatikan ya. Nah, sekalian. Perhatikan gambar kubus PQRS TUVW di samping ini. Jika panjang rusuk kubus tersebut adalah 8 cm dan titik X berada di tengah rusuk RV, maka hitung jarak titik X ke garis SQ, titik X ke garis QW. Kita perhatikan dulu, kita lihat gambarnya, Bapak perbesar ya. Oke, ini perbesar dulu. Nah, jika panjang rusuk kubus tersebut adalah 8 cm, nah ini 8 cm, P ke Q 8 cm, ya, P ke Q 8 cm, Q ke R 8 cm, RV, VU, WT, TP dan semacamnya, semua garis-garis atau sisi-sisi pada kubus itu panjangnya sama, yaitu 8 cm. Dan ini perhatikan soalnya titik X berada di tengah rusuk RV. RV. Ini RV yang garis di belakang ini. Ini RV, ini RV. Nah, yang Bapak garis dulu itu RV ya.
titik X berada di tengah. Nah, ini seperti soal yang tadi, soal yang pertama tadi. Ini titik X, ini Bapak beri titik X ada di tengah-tengahnya RV. Berarti kalau ditanya panjang RX berapa? Panjang RX berarti separuhnya panjang RV. Ya, RV kan 8. Maka separuhnya itu nanti 4. Jadi ini 4 ada. Ini 4 nanti. Nah, ini 4. Yang atas juga 4. 4 tambah 4 kan 8. Jadi separuhnya. Nah, sekarang kita perhatikan soal yang A, yang ini. Jarak titik X ke garis SQ. Mana SQ? Nah, ini SQ. Yang ada di tengah di bawah. Perhatikan gambar yang ada di tengah di bawah. Nah, ini SQ. Ini SQ. Garis. Nah, perhatikan itu adalah garis SQ. Ya. Nah, yang disuruh menghitung jarak titik X ke garis SQ. Berarti kalian mencari jarak ini. SQ dia harus ada di tengah, ya, di tengah ini. X-nya ke SQ ini. Nah, kalian disuruh mencari ini, nak. Ya, kalian disuruh mencari panjang ini. Ya. Bagaimana caranya? Oke, perhatikan ya. Bapak kasih cara. Pertama, kalian perhatikan bahwa ini X. Ini Bapak beri, biar kalian tidak bingung, Bapak beri simbol ya. Ini adalah titik misalnya Y. Nah, ya, ini titik Y. Ini. Jadi yang atas ini titik X ya. Yang di bawah ini titik Y. Nah, kemudian kita akan bentuk seperti ini. Nah, perhatikan X, R, Y. X, R, Y. Dia akan membentuk segitiga siku-siku yang siku-sikunya ada di titik R. Ya, kalau Bapak gambar, nanti gambarnya seperti ini. Gambarnya dilainkan, ini asumsikan bahwa ini segitiga ya. Walaupun bencong-bencong, mengkok-mengkok. Ini karena memang gambarnya Pak Ahmad kurang bagus. Jadi ini titik Y-nya, ini titik R-nya, ini titik X-nya. Yang disuruh cari adalah X ke Y. Ini jaraknya antara X ke garis SQ itu ada di titik Y. Berarti X ke Y. Yang ini. Jadi yang ini. Kalian mencari ini nanti. Nah, ini berapa ini? Nah, perhatikan. Kalian lihat lagi gambar baloknya. RX panjangnya berapa? Devi? RX berapa atau XR berapa panjangnya? Lihat gambar ini. Devi? Ya, Pak. Berapa? Panjang X ke R? X ke R. Lihat di gambar ini. Kan ada angkanya 4. Jadi 4 itu kita tulis di sini. 4. Nah, ditutup lagi sampai anunya, suaranya. Nah, sekarang YR berapa YR? YR ini loh, gambar yang ada di bawah yang di tengah, Y ke R. Dia belum diketahui. Ya, YR itu kalau Bapak garis perpanjangan itu dari P ke R. Ya, lihat P ke R. Tengah-tengahan ya, P ke R. Ya, P ke R. Maka R ke Y itu separuhnya. Nah, kita cari dulu P ke R. Cara mencari P ke R itu berarti kita menggunakan rumus Pythagoras lagi yang ini.
Nah, ini segitiga siku-siku. PQR. Jadi eh, kita cari PR dulu. PR, saya tulis di sini. PR sama dengan PR kuadrat ya. Ini kan sisi miring PR kuadrat. Sisi tegaknya PQ sama QR. Maka PQ kuadrat, ini pakai rumus Pitagoras ya. PQ kuadrat ditambah QR kuadrat. Jadi kita sebelum mencari jarak X ke Y, kita cari dulu PR-nya berapa. Sama dengan PQ berapa? PQ itu kan panjang sisi kubus 8 cm. Jadi 8 kuadrat ditambah QR juga 8. 8 kuadrat sama dengan 64 ditambah 64. 8 kuadrat kan 64. Jadi sama dengan 128. 128. Itu masih PR kuadrat. Masih kuadrat. Sekarang kita cari PR-nya. Jadi PR itu sama dengan akar dari 128. Ya, kita sederhanakan seperti cara yang tadi, yang soal nomor 1 tadi. Jadi kita cari bilangan yang bisa diakarkan. Ya, yang bisa dikalikan nanti hasilnya harus 128, yaitu 64. Berapa 64 kali 2? 64 kali 2 itu sama dengan 128. Kenapa Bapak pilih 64? Karena nanti ada akarnya 64. Akar 64 itu sama dengan 8. Jadi sama dengan 8. Karena akar 64 8 ya. Sedangkan akar 2 tetap akar, jadi 8 akar 2 cm. Itu masih PR. Ini PR ini loh. Nah, yang di tengah dari P ke R, diagonal yang ada di bawahnya, itu PR-nya sama dengan 8 akar 2. Nah, sekarang kita cari RY. RY itu separuhnya dari PR. Ya, RY. Yang ini nih. Yang ini. Nah, ini. Nih, lihat di gambar di sini juga. Separuhnya. Berarti RY itu separuh dari PR. Nah, kita cari RY. RY sama dengan setengah dari PR. Setengah dari PR. Nih, ini Y-nya, R-nya di pojok sini. Nah, berarti dia sama dengan separuhnya panjang dari PR. PR itu diagonal yang ada di tengah, separuhnya. Karena PR itu sama dengan 8 akar 2, ya, jadi sama dengan setengah kali 8 akar 2 ya, kali ya. Sama dengan setengahnya 8 berapa? Setengah kali 8. Separuhnya 8. 4. 4 akar 2. Berarti RY-nya sama dengan 4 akar 2 cm. RY itu yang mana? Kita tulis di sini. Ini 4 akar 2. 4 akar 2 cm. RY. Kita kembali lagi ke gambar ini. Nah, yang kita cari adalah ya soal nomor A, titik X ke garis SQ. Titik X ke garis SQ itu diwakili oleh panjang garis XY. Nah, ini XY. Kita cari XY-nya berapa. Nah, XY-nya berapa? Maka kita harus mencari lagi dengan rumus
Pythagoras. Bapak gambarkan dulu di papan tulis ya, di papan board. Bapak ganti ke sini. Perhatikan ya. Bapak ganti. Bapak gambar lagi tadi seperti ini ya. YRX berarti ini X-nya, ini Y-nya, ini Y-nya, ini R-nya. Perhatikan gambar ini, Bapak ubah, Bapak pindah ini ya ke whiteboardnya, ke papan tulis. X ke R itu sama dengan 4. Ya, kita tulis di sini 4. 4. Kemudian Y ke R berapa? 4 akar 2. Kita tulis 4 di sini di bawah Y ke R. 4 akar 2. Nah, yang ditanyakan adalah YX atau XY. Nah, ini yang akan kita cari. Nah, seperti tadi. Caranya seperti tadi ya. Pakai rumus Pythagoras. Perhatikan caranya. Bentar. Oke, kita perhatikan. Sisi miring, ya, itu C kan ya. Ingat, rumus Pythagoras tetap tak oleh apa-apa nah. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Tak boleh bobo dah. Nah, C-nya itu adalah yang miring ini. Berarti dia XY. XY diubah ya. XY kuadrat sama dengan, nah A itu yang mana A? Mana B? Nah, seperti yang Bapak bilang tadi, boleh kalian pilih apa yang tegak, apa yang tidur. Oke, kita sepakati boleh A itu yang tidur, ya, B yang berdiri, yang tegak. Sekarang A yang tidur berarti YR. Berarti YR kuadrat. Ya. Ditambah B kuadrat. B-nya berarti yang berdiri. XR. Ya. XR kuadrat. Sama dengan YR. YR-nya berapa? 4 akar 2. Ya. 4 akar 2 kuadrat. Ya, ada kuadratnya, jangan lupa. Ditambah XR. Berapa XR? XR itu adalah 4. Ya. 4 kuadrat. Sama dengan, nah, ini dikuadratkan 4 akar 2 pangkat 2. Kita hitung satu-satu. 4 pangkat 2 berapa? 4, 4 kali 4. 16 ya, 16. Kemudian akar 2 pangkat 2 berapa? Nah, kalau ada akar dipangkatkan 2, nanti akarnya hilang. Jadi tinggal 2. Tinggal 2 ini. Yang di dalam akar kan 2. Jadi akarnya hilang. Tinggal 2. Kalau 4 tidak boleh ditulis 4. Tetap 4 pangkat 2 16. Ya, tetap 4 pangkat 2 itu 16. Akar 2 pangkat 2 itu sama dengan 2. Ditambah 4 pangkat 2 sama dengan 16. Oke. Lanjut, sama dengan 16 kali 2. Berapa? 32. Ditambah 16. Sama dengan 32 ditambah 16. Berapa? 48. Ya, 48. Nah, ini masih XY kuadrat. Ya, XY kuadrat. Masih XY kuadrat nih. Nah, kita mencari XY saja. Nah, maka seperti yang tadi, kalau kuadrat, ya, untuk mencari nilai tanpa kuadratnya itu harus diakarkan. Berarti XY itu sama dengan akar 48 cm. Kalian jawab sampai sini betul. Tetapi di ujian nasional biasanya tidak seperti ini. Harus disederhanakan.
Bagaimana cara menyederhanakannya? Bapak tulis di sini, maka XY sama dengan akar, kalian cari perkalian yang ada hasil akarnya. Jadi kalian dicari bilangan yang ada akarnya, nanti kalikan dengan suatu bilangan, hasilnya harus sama dengan 48. Nah, sekarang berarti kita cari angka 16. 16 kali 3. Coba 16 kali 3 berapa? Hasilnya adalah 48. Tapi pertanyaannya, Pak, kenapa Bapak pilih angka 16? Karena akar 16 itu ada, yaitu 4. Akar 16 4. Sehingga nanti ini hasilnya sama dengan akar 16 itu 4, akar 3 tetap akar 3. Dia tetap bentuknya tidak bisa disederhanakan, tetap akar 3. Sehingga hasilnya sama dengan 4 akar 3 cm. Kalian jawab akar 48 cm. Betul? Kalian jawab akar 4 akar 3 cm. Juga betul. Tetapi bagaimana jawaban yang paling kalian harus pilih ketika ada pilihan jawaban? Maka kalian harus mencari apakah akar 48, apakah 4 akar 3. Biasanya di ujian-ujian nasional itu yang dipakai